Langsung ya, standby MC, standby. Disambung pas ada Bu Selfie ya Mbak? Oh, yang buat foto. Oh, yang iya, foto. Iya buat foto Mas, buat foto bersama kan diajak. Proses Mas. Cepat. Gak usah selempang aja. Gak usah kan ya Mas? Selamat sekali lagi para Bunda PAUD. Teruslah menginspirasi, teruslah berjuang untuk anak-anak usia dini, berikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti beserta Ibu Masmidah Abdul Mukti dan segenap pejabat di lingkungan Kemendikdasmen beserta pendamping. Para ibu-ibu seruni Kabinet Merah Putih, terima kasih. Para Bunda PAUD dari seluruh provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa kelurahan se-Indonesia. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk seluruh Bunda PAUD yang hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat yang tadi sudah mendapatkan apresiasi Bunda PAUD dari beberapa kabupaten kota di Indonesia. Saya harap hal ini menjadi motivasi yang baik untuk seluruh Bunda PAUD dari kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan dan kelurahan di Indonesia untuk berbuat lebih lagi, mengedepankan program-program yang lebih baik lagi
Yang terpenting anak-anak itu harus bahagia. Jangan sampai anak-anak kehilangan masa kecilnya. Jadi pendidikan anak usia dini ini dinilai sangat penting. Saya pribadi juga menilai ini adalah sangat penting karena apa? Karena sebagai salah satu fondasi untuk anak-anak untuk nanti ke depannya seperti apa. Karena di situ akan diajarkan pendidikan karakter itu nanti seperti apa, kemudian pendidikan moral itu nanti seperti apa, untuk menjadi anak yang baik itu harus seperti apa. Adabnya juga dibentuk di usia-usia segitu, kemudian belajar tentang kasih sayang. Jadi tidak melulu belajar tentang anak harus bisa membaca, harus sudah bisa mulai berhitung sebelum nanti masuk SD. Tapi anak-anak kehilangan masa kecilnya. Jadi biarkan anak-anak itu mengeksplor apa yang menjadi minat dan bakatnya mereka, karena tidak setiap anak itu saya yakin berbakat di bidang akademis. Dan juga jangan membandingkan anak-anak kita dengan anak yang lain, karena saya sangat yakin setiap anak itu memiliki bakat masing-masing. Mungkin umur 6 tahun anak saya belum lancar membaca. Ada anak satu lagi yang 6 tahun sudah bisa membaca buku cerita. Tapi kita tidak perlu membandingkan, apalagi di usia anak-anak ini perbedaan usia 1 bulan, apalagi setengah tahun, apalagi 1 tahun. Dengan gap usia segitu itu perbedaan perkembangan mereka memang sangat cepat, karena memang perkembangan anak usia dini ini sangat cepat. Tinggal bagaimana kita membentuk anak kita sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing, kita arahkan ke arah yang baik. Yang penting anak mempunyai pendidikan karakter yang baik di usia dini ini, mempunyai moral yang baik, karena itu adalah salah satu hal dasar yang paling penting untuk mempersiapkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan usia yang akan semakin bertumbuh nantinya. Ketika nanti pendidikan anak usia dini ini memegang peranan yang sangat penting, ini juga membutuhkan kerjasama banyak pihak. Tadi sudah disampaikan bahwa memang Bunda PAUD ini juga memegang peranan yang sangat penting, bagaimana bisa memotivasi tidak hanya anak-anak tetapi juga para tenaga pengajar di PAUD ini juga harus terus dimotivasi, diberikan apresiasi untuk bisa mengajar anak-anak dengan penuh ketulusan, penuh kasih sayang, sehingga anak-anak itu juga akan bertumbuh dengan rasa kasih sayang yang tercukupi tentunya. Tidak lupa juga harus peran aktif dari masing-masing orang tua, karena pendidikan dasar adalah dimulai dari keluarga, yaitu orang tua yang memberikan pendidikan tersebut kepada setiap anak-anaknya. Jadi kolaborasi, kerjasama, komunikasi antara orang tua, tenaga pengajar, kemudian tempat mereka melakukan kegiatan, dan juga Bunda PAUD setempat ini sangat dibutuhkan. Tapi saya yakin Bunda PAUD yang tadi mendapatkan penghargaan atau apresiasi ini, kedepannya saya yakin bisa memberikan lebih banyak lagi motivasi, bisa menyebarkan program-program yang baik untuk daerah-daerah lainnya. Saya minta tahun depan, karena ini program tahunan ya Pak Menteri ya, apresiasi ini, tahun depan lebih banyak lagi yang diberikan apresiasi seperti ini. Karena saya yakin bahwa para Bunda PAUD ini sudah banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran, supportnya untuk kemajuan anak-anak Indonesia. Dan tentunya
Insya Allah tidak akan ada yang sia-sia dengan apa yang kita lakukan, karena kita semua ingin anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sehat yang pertama, kemudian anak-anak yang pintar, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur, menjadi generasi penerus bangsa untuk sama-sama kita mewujudkan visi dari Bapak Prabowo Subianto, mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Setuju semuanya para Bunda PAUD? Terima kasih untuk semua kehadirannya. Saya yakin ini banyak sekali yang menempuh perjalanan jauh untuk sampai di Jakarta mengikuti acara apresiasi untuk Bunda PAUD tingkat nasional ini. Dan ternyata sudah digelar sejak kemarin ya Pak ya. Jadi 2 hari berada di Jakarta, saya harap tidak hanya apresiasi ini yang didapatkan, tapi setelah kembali ke daerah masing-masing banyak ilmu yang didapatkan untuk bisa diterapkan kemudian di PAUD-PAUD di daerah masing-masing. Pendidikan anak usia dini ini bukan hanya sekedar belajar membaca, menulis dan juga mampu untuk berhitung. Saya sangat setuju dengan tema yang diangkat setahun awal bekal sepanjang hayat. Karena dari titik inilah semua berasal yang akan menjadi bekal seterusnya untuk anak-anak kita ke depan nantinya. Dan di tahun 2024 BPS mencatat angka partisipasi kasar Indonesia untuk kelompok usia 5-6 tahun ini adalah 74,15%. Di mana dari data ini merupakan salah satu indikator strategis untuk melihat partisipasi pendidikan di Indonesia. Artinya masih ada 1/4 anak-anak usia 5-6 tahun yang masih harus dijangkau. Terlepas dari bervariasinya aksesibilitas daerah-daerah di Indonesia, kita juga patut mengapresiasi pula para pejuang pendidikan yang mendirikan PAUD-PAUD swasta. Bahkan swakelola masyarakat ini masih banyak sekali di daerah-daerah yang sangat membantu pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak usia dini. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui alokasi dana pendidikan sebesar 757,8 triliun pada RAPBN 2026 nanti. Dengan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD sebesar 5,1 triliun. Oleh karena itu kita harus percaya dan optimis bahwa perluasan akses pendidikan dapat menjangkau anak-anak PAUD hingga daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Konsistensi atas kontribusi nyata serta dedikasi bunda-bunda PAUD pada setiap jenjang pemerintahan merupakan suatu keharusan agar tetap mengawal keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah di Indonesia. Sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul sejak dini. Saya juga berharap dedikasi Bunda PAUD dapat memberikan sentuhan warna yang berbeda di masyarakat dengan sifat keibuannya, naluri keibuannya yang pasti sudah dimiliki para Bunda PAUD ini. Sehingga lebih memudahkan lagi ke depannya untuk menciptakan kebijakan atau program-program di daerah guna melahirkan generasi muda yang berprestasi nantinya. Selain itu tidak kalah penting, terima kasih dan apresiasi yang mendalam saya ucapkan kepada para pengajar dan tenaga pendidik PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, baik itu yang dikelola pemerintah, swasta ataupun swakelola mandiri oleh masyarakat. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk para tenaga pengajar. Karena saya yakin mereka pasti dengan tulus ikhlas mencurahkan segalanya, tenaga, waktu, pikiran untuk sama-sama ke depannya kita ingin membentuk generasi penerus bangsa yang unggul.
Hadirin sekalian, tantangan di setiap daerah mungkin berbeda-beda. Oleh karena itu, Bunda PAUD harus bisa adaptif sekaligus efektif agar dapat menghadirkan kenyamanan sekaligus keamanan bukan hanya untuk para anak didik, tapi juga untuk para pengajar di PAUD. Bahkan untuk seluruh pihak yang terlibat secara langsung. Saya yakin dengan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak, Bunda PAUD di daerah dapat terus menjadi perpanjangan tangan pemerintah sekaligus ujung tombak yang efektif untuk implementasi kebijakan terkait PAUD holistik integratif. Akhir kata, saya titipkan salam hormat saya bagi para semua pengajar dan tenaga pendidik PAUD di daerah ibu-ibu semuanya yang pada kesempatan kali ini mungkin belum bisa hadir di acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi dan menyertai setiap langkah kebaikan yang kita kerjakan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Oh ya, berdasarkan informasi ini ada Bunda PAUD yang berasal dari daerah yang datangnya cukup jauh, boleh maju ke depan. Ini ada Ibu Bunda Mita, asal dari Desa Kelurahan Tengku Dasing, Kecamatan Tanalia, Kabupaten Kota Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Di mana, Bu? Boleh maju bersama saya, Bu, di sini. Ada satu lagi, Bunda Yani Fitriati, asal dari Desa Kelurahan Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dari mana ini? Di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Ini yang dari Jambi, Bu. Iya, dari Jambi. Selamat pagi. Datang dari kapan, Bu? Saya, Bu, dari tanggal 11. Saya perkenalkan, nama saya Mita. Saya berasal dari Bunda PAUD, Desa Tengku Dacing, Kecamatan Tanalia, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kemarin naik apa ke Jakarta, Bu, dari Kalimantan Utara? Untuk akses, Ibu, kami dari Tengku Dacing naik speedboat selama 2 jam ke Tarakan. Dari Tarakan, ke Tarakan dulu. Ya, betul, Ibu. Dari Tarakan dulu. Dari Tarakan turun lagi di pelabuhan. Dari pelabuhan Juwata Tarakan kita ke bandara, Ibu. Oh. Selama 1 jaman naik rental Bandara mobil. di Tarakan, terus Dari pesawat ya ke naik Jakarta. pesawat dari bandara ke Jakarta. Total perjalanan berapa jam? Oh, lumayan lama, Ibu, sekitaran kalau dihitung dari kampung 2 jaman sampai ke Kota Tarakan 3 jam, ke Jakarta 2 jam, mau 7 jaman, mau 8 7 jam. Boleh tepuk tangan untuk Bunda Mita, perjuangannya datang ke Jakarta. Bunda Mita, boleh ceritakan nggak apa yang sudah dilakukan PAUD di Desa Kelurahan Tengku Dasing ini? Baik, Ibu, mungkin saya sedikit bercerita praktik baik yang telah kami lakukan, yaitu kami juga ada Bunda PAUD Kabupaten di sini, Ibu, yaitu Bunda PAUD Ibu Familia Ibrahim. Ini adalah bunda inspirasi kami, Ibu, di Terima kasih, Kabupaten Ibu. Tanah Tidung. Dari inovasi beliaulah kami bisa memiliki inovasi-inovasi baru. Seperti apa, Ibu? Seperti di mana beliau ini yang telah membantu kami, yang memberikan inovasinya itu seperti memberikan kuliah gratis kepada guru-guru PAUD kami. Jadi untuk guru PAUD kami yang tidak lulus S1 dikuliahkan secara gratis oleh Bunda PAUD Kabupaten. Selanjutnya dari itu kami juga ada kegiatan Germisu, gerakan minum susu dan gerakan makan telur untuk anak-anak PAUD, Ibu. Dan juga ada pemberian makanan tambahan yang mana kegiatan ini kami lakukan walaupun tidak setiap hari,
Tapi kami memberikan itu setiap 1 minggu sekali dan minum susu juga untuk gizi anak-anak. Untuk gizi anak-anak. Iya, betul Ibu. Selain itu, kami juga berkolaborasi tentunya pasti dengan pemerintah desa, kesehatan, dan orang tua terutama. Saya punya program inovasi yaitu Terasku, di mana Terasku itu tindakan cerdas keluarga dan guru, yang mana mengedepankan gimana kolaborasi antara orang tua dengan guru PAUD, kita sama-sama untuk meningkatkan kecerdasan anak PAUD dengan melalui kolaborasi tadi, Bu. Ya. Terima kasih Ibu, kisah sharingnya sangat luar biasa. Terima kasih juga Ibu Bupati Kabupaten Tanah Tidung, apa yang sudah dilakukan untuk PAUD di Kabupaten Tanah Tidung. Ini saya harap bisa menginspirasi untuk daerah-daerah yang lain. Karena seperti tadi disampaikan Bapak Menteri juga bahwa tidak hanya pendidikan tapi gizi juga berperan penting untuk anak kita ke depannya bertumbuh. Kemudian tadi ada Terasku, komunikasi antara guru dan orang tua ini sangat perlu dijaga karena memang pendidikan dasar berasal dari keluarga kemudian dilanjutkan di PAUD oleh para guru. Jadi memang ini saling berhubungan. Jadi kerjasama antara orang tua dan guru yang baik akan lebih cepat memproses anak untuk bertumbuh ke depannya. Terima kasih sekali lagi Ibu Bunda Mita asal dari Tengku Dasing Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih atas sharing informasinya sangat inspiratif sekali. Ibu Yani dari Jambi, datang tanggal berapa Bu? Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kami datang dari Jambi itu tanggal 11 berangkatnya. Tanggal 11. Kebetulan kita naik. Apa Bu dari Jambi? Kita dari Sarolangun, kebetulan kami Kabupaten Sarolangun berangkat bersama Ibu Sekda dan jajarannya. Itu dari Sarolangun ke Linggau Bu, itu menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam pakai kendaraan darat. Lalu ya kita ke Jakarta naik pesawat perjalanan 1 jam. Sampai sini nginap dulu Bu di sini ya. Besok pulang? Hari ini Bu rencananya nanti sore. Sudah sempat jalan-jalan belum Bu di Jakarta? Kemarin sudah diajak sama Ibu Bupati Bu. Kemana? Ke Senayan City. Waduh. Ke Senayan City. Kebetulan Ibu Bupati kami di sana Ibu Hajah Fitriah Hurmin. Udah cicipi kerak telur belum Bu? Belum Bu. Belum. Baru makanan khasnya apa? Di mana Bu? Yang dicicipi apa? Enggak ada Ibu. Kemarin makan di mall juga. Terima kasih Bu. Ibu Bunda Yani mungkin bisa sharing apa yang sudah dilakukan oleh Bunda PAUD di daerah Ibu di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Iya Bu, kebetulan saya di desa termasuk desa yang terletak di Kecamatan Sarolangun. Jadi di sana kalau di desa kami saya mengadukan inovasinya itu adalah nama inovasinya GPS Jempol Bu. Gerakan jemput peluang, gerakan pentingnya sekolah jemput peluang. Jadi di sini kami berupaya bagaimana anak-anak di desa kami khususnya itu tidak ada yang putus sekolah mulai dari PAUD hingga SMK. Karena maklum Bu kami orang kampung, jadi mereka kebanyakan dari masyarakat itu udah tamat SMP sudah nikah, ada yang begitu Bu. Jadi kita berusaha bagaimana anak-anak yang ada di desa kami itu tidak putus sekolah dan melanjutkan hingga minimal tamat SMA sederajat. Ya. Itu program yang kami rancang. Selain itu kalau untuk di kabupaten kami, kebetulan kami di sini ada Ibu Bupati kami, Ibu Hajah Fitriah Hurmin, lalu ada juga Ibu Gubernur kami datang bersama-sama di sini. Terima kasih Ibu-ibu supportnya. Mana Ibu Bupati dan Ibu Gubernurnya? Makasih ya Bu ya. Makasih. Alhamdulillah Ibu Bupati kami sangat support. Beliau
juga ada program di Kabupaten Sarolangun, itu di sana memberikan seperti pendampingan, sudah itu memberikan pelatihan untuk guru-guru PAUD yang rata-rata minim di sana itu kebanyakan guru-guru PAUD-nya Bu, pendidikannya nggak ada yang benar-benar pendidikan PAUD gitu. Rata-rata ada yang S1-nya PGSD dan lain-lain. Bahkan ada yang tidak tamat S1 itu pendidiknya. Maka di sana ada pendampingan juga oleh program Ibu Bupati. Di sana kita ada pelatihan untuk guru-guru PAUD supaya pendidikan anak kita lebih baik nantinya Bu dengan pendidik yang terlatih. Betul. Terima kasih Bunda Yani. Terima kasih juga kepada Ibu Bupati dan Ibu Gubernur Provinsi Jambi. Tadi sudah membantu mensukseskan program dari kementerian untuk pendidikan wajib 13 tahun. Jadi minimal anak itu sampai SMA. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda PAUD yang sudah hadir dari seluruh Indonesia ini, yang juga sudah memberikan perhatiannya, memberikan bantuan pendidikan untuk tenaga pengajar di PAUD. Terima kasih semuanya. Dan ini ada kenang-kenangan sedikit dari saya Bu, ada sepeda. Semoga Ibu bisa naik sepeda Bu, bisa. Kami persilakan untuk berfoto bersama Bunda Mita dari Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara beserta dengan Bunda Yani Fitriati dari Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Selamat untuk 2 sepeda barunya. Semoga sepeda ini bisa memberikan semangat ya bagi para bunda untuk bisa lebih kreatif lagi dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak usia dini. Terima kasih untuk dedikasinya, terima kasih untuk kerja kerasnya luar biasa. Naik sepeda baru dari Bu Selfie, siapa hendak turut? 3, 2, 1. Setahun awal bekal payung kaya. Terima kasih. Ibu yang sudah silakan ya.